Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal permutasi dan kombinasi yang materinya ini pernah diberikan di materi sebelumnya ya. Bagi yang masih pusing dengan permutasi kombinasi, silakan cek kembali materinya di video sebelumnya. Baik, kita masuk ke nomor 1. Banyaknya susunan 3 huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata putra adalah. Jadi ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama itu kita bisa menggunakan cara aturan perkalian, di mana kita akan menyusun 3 huruf yang berbeda. Berbeda berarti tidak sama ya. Jadi huruf yang di sini berbeda dengan yang di sini, tentu berbeda dengan yang sini. Dan huruf yang tersedia itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di tempat pertama kita bisa menggunakan semua huruf, berarti 5 huruf yang ada. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan PUTRA. Tetapi tetap yang dipakai kan 1 ketika kita menyusun 3 huruf ya. 1 sudah digunakan berarti tersisa 4 huruf yang ada ya kan? Karena tidak boleh sama. 2 huruf sudah digunakan di sini dan di sini, berarti tinggal 3 huruf yang tersedia. Sehingga banyaknya susunan itu adalah 5 kali 4 kali 3. Berarti ini sama dengan 60 susunan. Ya. Oke, berikutnya cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan permutasi. Kenapa menggunakan permutasi bukan kombinasi? Ya, di sini kita akan menyusun 3 huruf yang berbeda. Misalnya kita ambil P, U, T. Tentu urutannya akan berbeda dengan P, T, U. Ya, jadi ini 2 buah susunan, jadi dihitungnya 2 buah susunan. Karena sangat memperhatikan urutan, maka kita gunakan permutasi. Permutasi berapa dari berapa? Tentunya dari 3 huruf, karena yang akan kita susun itu 3 huruf, dari 5 huruf yang tersedia. Sehingga ini dikerjakan menjadi 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, berhenti di situ karena yang bawahnya ini sama dengan 2 faktorial ya. Ini saling habis karena ini perkalian, berarti tinggal 5 kali 4 kali 3, 60. Jadi kalau begitu, banyaknya susunan 3 huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata putra adalah betul 60 susunan. Baik, nomor 2. Berapakah banyaknya cara 9 peserta diskusi dibagi dalam 2 kelompok? Yang satu terdiri dari 6 anggota dan yang satunya lagi terdiri dari 3 anggota. Ya, di sini kita punya 9 peserta. Nih, Ibu ganti warna pensil biar lebih jelas. Dibagi 2 kelompok. Yang satu terdiri dari 6 anggota. Yang satu lagi terdiri 3 anggota. Ya, jadi 9 dibagi 2 kelompok, 6 anggota dan 3 anggota. Ya, sekali lagi 6 anggota dan 3 anggota. Jadi keduanya ini harus berlangsung atau harus terjadi. Bukan salah satu harus terjadi, tetapi harus terjadi dua-duanya, ya. Nah, bagaimana cara pengelompokan yang 6 dari 9, ini tentunya menggunakan kombinasi, ya, kombinasi 6 dari 9. Kenapa digunakan kombinasi? Karena ketika kita mengelompokkan A, B, C, D, E, F, sama saja dengan mengelompokkan B, C, D, E, F, A, begitu, ya. Jadi siapa dulu yang disebut tidak masalah, yang penting 6 orang begitu ya. Jadi karena urutannya tidak diperhatikan, maka ini masuk ke dalam masalah kombinasi gitu. Jadi kita kerjakan yang ini berarti 9 faktorial per 9 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial ya.
Ini berarti 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 atau 3 kali 2 sama saja ya. Yang ini ya dipecah. Kali 1, Ibu nggak tuliskan, ini kali 6 faktorial, karena ingin habis membagi dengan situ, gitu ya. Ini 8 bagi 2, 4, 9 bagi 3, 3, 3 kali 4, 12, 12 dikali 7, 84. Ya, satu lagi. Karena ini akan dibentuk satu lagi, 3, ya, 3 orang. Jadi kelompok yang kedua akan dibentuk 3 orang. Dari berapa orang yang ada? Dari 3 orang yang ada, karena 6 orang sudah terpilih, ya. Jadi 3 dari 3. Ya, berarti ini 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti ini 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial. Ini habis tinggal 1, 0 faktorial itu 1, berarti ini 1 dibagi 1, 1. Ya. Maka ini banyaknya cara. 9 peserta diskusi dibagi dalam 2 kelompok, berarti 84 kali 1. Ya, jadi hasilnya 84. Nomor 3, dalam suatu ulangan, seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal yang diberikan. Dengan 5 soal diantaranya, ini wajib dikerjakan. Jadi 5 soal kita tidak bisa menawar-nawar, dia harus dikerjakan. Berapa banyak cara memilih soal tersebut? Ya, jadi kalau begitu, siswa ini harus menjawab berapa soal lagi? 3 soal lagi. Dari berapa soal? Tentunya dari 5 soal yang diberikan, ya, karena 5 soal ini wajib dikerjakan, jadi tidak bisa tawar-menawar. Namun masalahnya ini masuk permutasi atau kombinasi? Masuk kombinasi. Kenapa? Karena seseorang ketika mengerjakan nomor 1, 2, 3, mau nomor 3, 2, 1, itu kan sama saja. Ya, jadi urutannya tidak diperhatikan. Yang penting mah dia mengerjakan 3 soal, begitu ya. Baik, jadi cara mengerjakannya masih ya kombinasi 3 dari 5 gitu ya. Jadi 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ini dicoret, berarti ini 2 faktorial itu 2, 5 kali 4, 20, bagi 2, 10. Ya, 10 cara memilih soal tersebut. Baik, nomor 4, dari 8 orang calon pengurus OSIS akan dipilih 8 posisi berbeda yang akan ditempati oleh 8 orang. Banyaknya susunan pengurus OSIS tersebut adalah, ini juga sebenarnya bisa dikerjakan dengan menggunakan 2 cara. Ya. Jadi cara yang pertama, kalian boleh gunakan cara aturan perkalian. Jadi punya 8 posisi ya yang akan ditempati oleh 8 orang. Ya. 8 posisi itu mungkin ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya gitu ya. Jadi tempat pertama ini otomatis bisa diisi oleh 8 orang. Ya. Jadi semuanya bisa jadi ketua. Ketika terpilih satu ketua, berarti posisi yang berikutnya bisa ditempati oleh 7 orang. Ya. Kan nggak mungkin 2 orang jadi ketua dan wakil ketua, misalnya kan nggak mungkin ya. Ketika terpilih ketua dan wakil ketua, misalnya, maka posisi berikutnya hanya bisa ditempati oleh 6 orang, dan seterusnya. Berarti ini 5, 4, 3, 2, 1, ya. Sehingga banyaknya susunan pengurus OSIS tersebut adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau dikalikan hasilnya 40.320, ya. Ini cara pertama. Cara kedua.
Cara kedua, ini bisa dikerjakan dengan permutasi. Kenapa permutasi? Karena ketika kita memilih orang, ini si orang-orang ini dia memiliki identitas, ya, jadi ketua, sekretaris, dan sebagainya. Otomatis ketika terpilih A jadi ketua, B jadi wakil, akan berbeda dengan B jadi ketua, A jadi wakil. Jadi AB dengan BA ini sangat diperhatikan urutannya, makanya masuk ke dalam permutasi. Jadi permutasinya permutasi berapa? Permutasi 8 dari 8, ya. Karena ada 8 posisi untuk 8 orang, gitu ya. Jadi ini 8 faktorial per 8 dikurangi 8, 0 faktorial. Berarti ini 8 faktorial per 0 faktorial itu kan 1. Berarti ini hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Hasilnya sama 40.320. Susunan begitu ya. Bisa dipahami? Oke. Baik, nomor berikutnya nomor 5. Dari 12 orang yang terdiri dari 8 putra dan 4 putri, ini akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, kalau paling banyak 2 orang putri berarti boleh 1 orang putri juga kan ya? Nah, banyaknya cara membentuk tim tersebut adalah berarti di sini ada 2 cara nih membentuk tim dengan anggotaan 5 orang. Kemungkinan yang terjadi dia 1 putri ya dan 4 putra ya kan? Kan paling banyak di sini 2 orang, berarti 1 putri juga boleh. Atau ya 2 putri, berarti putranya ada berapa? 3 putra. Ya. Nanti cara cepatnya adalah kalau dan itu pakai tanda kali operasinya. Kalau atau ini nanti operasinya tambah ya. Baik, nah sekarang tinggal memilih nih, apakah ini akan dikerjakan dengan menggunakan kombinasi atau permutasi? Ya, ini cocoknya dikerjakan dengan kombinasi. Kenapa? Contohnya ini ya, ketika memilih 2 putri dari 4 putri yang ada, ya terpilih A dan B gitu ya. Akan dipilih A dan B dari 4 putri yang ada. Kan sama saja dengan B dengan A gitu ya, karena ini tidak ada identitas ketika memilih orang-orang ini gitu ya. Baik, kita kerjakan dengan kombinasi 1 dari 4, karena putrinya ada 4, kali kombinasi 4 dari 8, ya. Karena putranya ada 8. Oke, kita kerjakan, berarti ini 4 faktorial per 4 dikurangi 1, 3 faktorial, 1 faktorial. Kali 8 faktorial per 8 dikurangi 4, 4 faktorial, kali 4 faktorial, ya. Selanjutnya 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial ya. Ini per 3 faktorial, nanti habis 1 faktorial, Ibu abaikan karena ini hasilnya 1. Ini berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti sampai situ karena ingin dicoret dengan situ. Ya, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Selanjutnya disederhanakan, ini dengan ini habis ya. 4 dengan 8 ini 2. 2 kali 7, 14 kali 5, 70. 7 kali 70 kali 4, berapa? Yo, 280. Sekarang yang ini. Memilih 2 putri dari 4 putri. 2 dari 4, berarti kombinasinya ya. Dikali 3 putra dari 8 putra. Kombinasi 3 dari 8. Oke, berarti ini 4 faktorial per 4 dikurangi 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. Kali 8 faktorial per 5 dikurangi 3, 8 dikurangi 3, maaf, 5 faktorial kali 3 faktorial. Oke, kerjakan, berarti ini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Per 2 faktorial, karena ini ingin dicoret ceritanya ya, 2 faktorial itu 2, ini coret juga dengan ini 2, jadi ini 6 kan ya. Oke, lanjut, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per
5 faktorial, ini kan dicoret habis ya. 3 faktorial, ini kan 3 kali 2. Habis dengan situ. 8 kali 7 itu 56. Ya. 56 kali 6 itu 6. 56 dikali 5, 30. Ditambah berapa? 3 berarti 33. Nah, gitu ya. Karena di sini ada kata atau, maka hasil yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Ya. Jadi, kalau begitu, banyaknya cara membentuk tim tersebut adalah 280 ditambah 336. Berapa yo? 6, 11, 6. Ya, 616. Baik, kita masuk ke nomor 6. Dari 8 pelajar akan dipilih 5 pelajar untuk mengikuti Jambore Pramuka. Ya. Di sini tidak ada embel apapun ya. Jadi yang dipilih 5 pelajarnya tidak ada identitas. Ya. Banyak cara memilih kelima pelajar tersebut adalah, ini tentu saja dia masuk ke dalam masalah kombinasi ya. Karena di sini tidak ada identitas, si pelajar ini bakal jadi sebagai apa gitu ya. Jadi ini kita kerjakan pakai kombinasi 5 dari 8. Jadi ini 8 faktorial per 8 kurangi 5, 3 faktorial kali 5 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 5 kali 6 kali 5 faktorial per 3 kali 2 kali 5 faktorial. Ini dicoret. Ini tentu saja dicoret, jadi hasilnya 56 cara memilih kelima pelajar tersebut. Baik, kita kerjakan nomor 7. Di sebuah ruang tunggu rumah sakit, ada 9 kursi berderet yang akan ditempati 5 pria dan 4 wanita. Jika pria dan wanita masing-masing berkelompok, sehingga hanya 1 pria dan 1 wanita yang duduk berdampingan, ini ada syaratnya ya, berdampingan 1 pria dan 1 wanita. Banyaknya cara susunan duduk tersebut adalah, ini ada 2 cara ya. Cara yang pertama ini pakai cara aturan perkalian. Jadi ada 9 kursi yang tersedia ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertama-tama yang kamu harus perhatikan adalah syarat di sini. Syaratnya 1 pria dan 1 wanita duduk berdampingan. Berarti posisinya bakalan seperti ini. Pria, pria, pria. Wanita, 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 wanita. Begitu ya. Atau. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau wanita, 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 wanita. Pria, 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 pria. Begitu ya posisinya. Nah, kemungkinan di kursi yang ini, karena prianya ada 5, maka kemungkinan di kursi yang terdepan bisa ditempati oleh 5 pria. Ya, kalau sudah 1 duduk di sini, berarti di sini duduk 4. Kemungkinan bisa 4 pria duduk di sini ya. Kalau 2 sudah duduk, berarti kemungkinan di sini 3 pria. Kalau 3 pria sudah duduk, berarti tinggal 2 pria yang bisa di sini. Kalau 4 pria sudah duduk, berarti tinggal 1 pria di sini, gitu ya. Wanitanya ada 4, kemungkinan di sini bisa ditempati 4 wanita. 1 wanita sudah duduk di sini, berarti tinggal wanita mungkin di sini. 2 wanita sudah duduk di situ, berarti tinggal 2 wanita di sini. 3 wanita sudah duduk, berarti tinggal 1 wanita bisa duduk di situ. Jadi ini hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 2880. Atau kan ya tadi posisinya bisa seperti ini. Ini pun sama gitu ya, cara pendistribusian banyaknya wanita yang bisa duduk ya. Di sini mungkin 4 wanita, 1 sudah duduk, tinggal 3, sisanya 2, sisanya 1. Ada 5 pria, berarti di sini 5 lanjut 4, 3, 2, 1 ya. Ini kalau dikalikan juga hasilnya sama dengan 2880 ya. Karena di sini ada kata atau, maka dijumlahkan.
Jadi hasilnya 5.760 cara susunan duduk, gitu ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu boleh menggunakan permutasi. Kenapa permutasi bukan kombinasi? Karena ini pria yang satu dengan pria yang berikutnya, ini susunannya diperhatikan, gitu ya. Budi dengan siapa? Andi, misalnya ya. Andi duduk sini, Budi di sini, itu kan berbeda. Jadi susunannya sangat diperhatikan, gitu ya. Berarti ini, posisi yang ini kan bisa permutasi 5 dari 5 ya, permutasi 5 pria dari 5 pria yang 5 pria dari 5 kursi yang tersedia ya, yang ini ya. Yang ini karena ini harus terjadi bareng gitu ya, berarti kan dikali ya. Yang ini berarti 4 wanita harus duduk di 4 tempat, berarti ya permutasi 4 dari 4 begitu. Yang ini berarti permutasi 4 dari 4. Yang ini berarti permutasi 5 dari 5. Permutasi 5 dari 5 itu kan sama saja dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial per 5 dikurangi 5 kan 0. 0 faktorial itu kan 1 ya. Sama saja dengan 5 faktorial ya rumusnya ya. Dikali, yang ini sama saja dengan 4 faktorial. Ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya sama saja hasilnya 2880. Yang ini juga sama. Ini 4 faktorial kali 5 faktorial. Hasilnya 2880. Dijumlahkan ya, karena ini kan atau ya posisinya. Berarti dijumlahkan 5760 begitu. Kita kerjakan nomor 8, terdapat 9 orang yang terdiri atas 2 orang dari partai A, 3 orang dari partai B, dan 4 orang dari partai C. Dia akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Berarti kalau duduk melingkar ini sudah jelas masuk ke dalam kategori permutasi siklis ya. Berapa macam posisi duduk mereka jika setiap anggota dari satu partai harus saling berdekatan. Ya, kalau digambarkan ya, berarti ini mejanya misalnya. Ini ada partai A, yang ini ada partai B, yang ini ada partai C. Ya, jadi siklisnya ini 3 partai ya. Karena ini yang satu partai ini anggotanya harus duduk berdekatan ya. Jadi ini banyaknya permutasi dari 3 partai ini berarti kan 3 dikurangi 1 faktorial ya kan. Nah, sekarang kita hitung yang A ini tadi anggotanya 2 orang. Anggota A-nya ini kan 2 orang. Kemungkinan duduknya kan bisa AB atau BA ya. Atau banyaknya cara duduk mereka kan 2 kali 1 atau 2 faktorial ya kan. Sekarang anggota B ini tadi berapa orang? 3 orang ya, 3 orang. Kemungkinan cara duduknya 3, 2, 1 kan ya, atau 3 faktorial. Yang C ini kemungkinan duduknya ada 4 orang ya. Ya, kemungkinan kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 4 faktorial. Jadi ini cara pengerjaannya 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Begitu. Ini berarti kan 2 kali 2 kali 3 kali 2, 6. 4 kali 3, 12 kali 2, 12. Ya. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 ya, maaf. Berarti ini 24 kali 24, 576. Nah, begitu ya. Cara posisi duduk mereka jika ini syaratnya setiap anggota dari satu partai harus saling berdekatan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.